dari Alfia, jadi saya akan menjelaskan review spektrometer. Sebelumnya tadi teman-teman udah dijelasin dan juga udah dapat sedikit gambaran video ya dari Sidom. Jadi review spektrometer ini pasti udah sangat familiar buat teman-teman dan mungkin kalian udah ada yang pernah nyobain juga. Udah ada yang pernah. Alatnya mungkin agak beda ya speknya. Kecil. Sekotak. Yang agak portable atau yang kecil. Kayak gini, kalau alat baru ada ukuran bentuknya mirip Bentuknya mirip tapi kecil ya. Iya kecil. Jadi kalau untuk Carry 4000, kita kan punya Carry 4000 ya. Jadi kalau ini kelebihannya lebih luas panjang lubangnya. Kalau pada umumnya setahu saya itu 200 panjang lubangnya 200 sampai 800. Kalau tadi disebutkan di PPT itu kalau alat ini bisa sampai 175 sampai 900. Ya. Terus dia juga lebih bagus dari spectral resolutionnya. Kemudian juga dia bisa diganti-ganti aksesorisnya. Nanti kenapa aksesorisnya bisa diganti-ganti mungkin saya akan jelaskan nanti. Kemudian juga dia punya lebih akurasi dan juga lebih stabil kalau kalian mau mengukur absorbansinya seperti itu dibandingkan spektrum lain. Dan tadi sempat dijelaskan sekilas tentang analisis preparasi Sidom. Nah, kalau Sidom itu kita hanya filternya itu menggunakan selulus asetat. Mungkin bisa kalian catat selulus asetat pore size-nya 0,2 mikrometer. Yang harusnya sterilize ini ya. Kemudian selulus asetat. Terus setelah difilter, Sidom itu simple. Setelah difilter, kemudian sampai 50 mili, yang selanjutnya kita bisa analisis menggunakan spektro ini dengan tahapan-tahapan yang tadi di video itu. Kalau misalkan kalau misalkan quality A ini kita melakukan penyaringan 2 kali untuk preparasinya. Penyaringan pertama kita menggunakan GFF 0,7 mikrometer. 0,7 GFF. Selanjutnya setelah kita filter pakai ini, kertas sarinya kita akan ekstraksi menggunakan 90% aseton. Yang selanjutnya setelah didiamkan selama 24 jam ya, mungkin teman-teman udah pernah nyoba ya. Terus kemudian menggunakan PTFE 0,2. Sama nggak saringannya? Sama banget. Berarti kita metode sama. Setelah pakai ini, yang selanjutnya baru kita bisa analisis menggunakan spektrometer itu sendiri. Dan untuk saat ini kan kalau spektro banyak banget parameter kayak nutrien, terus COD juga kan, chemical oxygen demand, terus dan ya macam-macam. Tapi untuk saat ini antisipasi hanya menganalisis untuk Sidom dan klorofil A aja, spesifik klorofil A. Dan aksesoris yang tadi bisa saya ganti jadi untuk saat ini kan kita hanya menerima sampel dalam bentuk liquid dalam bentuk air ya, entah itu fresh water, seawater. Nah, tapi kita tuh bisa pakai aksesoris, kita bisa ganti aksesoris menggunakan aksesoris tambahan yang disebut diffuse reflectance atau DRA, diffuse reflectance aksesoris. Dan itu nantinya adalah bentuk cell holder atau cell holder ini. Kalau ini difungsikan untuk dalam bentuk liquid. Kalau kita mau solid atau padatan seperti bubuk, tanah, itu nantinya ini akan bisa diganti. Itu kenapa tadi salah satu kelebihan dari alat ini bisa ada tambahan aksesoris yang bisa ganti replace gitu. Seperti itu. Kemudian untuk ini untuk kufet untuk Sidom. Ya, ini pasti jarang banget temuin kan, karena jujur saya juga baru nemu ini pas waktu kerja. Ini tuh sekitar 10 cm cylindrical cell, dan kenapa dia lebih panjang ketimbang dengan kufet-kufet yang kita temuin pada biasanya, karena Sidom itu analisa deteksinya sedikit. That's why kita makanya yang lebih panjang biar bisa menganalisis lebih banyak, bisa membaca lebih banyak. Ini Sidom. Kemudian kalau ini klorofil A, sama kayak pada umumnya aja klorofil A. Ya, kotak. Tutupnya bagus ya? Kalau biasanya kalau di pudip itu biasanya pakai plastik ya kita ya. Plastik
Jadi pas kena aseton dia nih hancur plastik. Ya ini apa namanya ada ininya sendiri, gelas apa ya, aku lupa bahannya apa, tapi ini juga lumayan pricey dibandingkan kalau kupek-kupek kita pada umumnya. Warsa. Terus kalau untuk Sidom itu sendiri kita analisisnya dengan wavelength 200 sampai 850 nanometer. Kalau klorofil A dari 600 sampai 800. Klorofil A lebih cepat karena lebih dikit doang wavelength yang dibutuhkan, sedangkan kalau Sidom lebih panjang karena dia mencakup panjang gelombang yang lebih luas untuk kita dapat diharapkan untuk menganalisis komponen larutan air termasuk larutan organik itu sendiri. Adapun ini salah satu contoh yang pernah kita analisis di Cirebon di salah satu program kita gitu. Nah, kalau ini adalah salah satu contoh klorofil. Nah, kalau klorofil itu penyerapan tertingginya itu ada di sekitar 660 sampai 665 nanometer. Itu kita nyerapnya dalam warna merah yang nantinya akan direflek atau akan dipantulkan dalam bentuk warna hijau kebiruan. Sedangkan kalau untuk Sidom tertingginya itu ada di 250 sampai 260 nanometer penyerapan tertingginya. Jadi dia tuh lebih menyerap di UV lamp, di lampu UV seperti itu. Mungkin sampai saat ini ada yang mau ditanya? Oh, Ya. oke. Ini juga agak dulu dikit apa? Masalah dia pengalaman. Jadi kalau misalkan dari pengalaman lab kemarin, jadi hasil absorbansi itu malah di atas, jadi 3. Nah itu gara-gara apa? Hasil dari di atas 3, kita tuh pernah dapat kasus yang anomali gitu. Iya. Kita ngeliat compare gitu kan dari data sebelumnya yang terlalu tinggi. Itu kemungkinan kalau kita pernah bocor itu ada dari error ininya, atau ketika kita human errornya, ketika filtrasinya, entah filtrasinya bikin ada yang kesaring organik yang tidak dibutuhkan, senyawa-senyawa yang tidak dibutuhkan atau apa, yang itu biasanya kita nyari biasanya lokesis, terus kita cari-cari itu sendiri. Terus kita kalau ngulang beberapa kali, ini juga karena ininya error, karena kita beberapa kali tuh ininya error ketika pergantian dari UV ke visible. Jadi harus terus di maintenance, terus dicek juga performance check. Jadi alat ini juga bisa setiap bulan kita lakukan performance check. Jadi melihat keakurasian dari si alat ini gitu. Kayak gitu, bisa dari kesalahan. Kalau dari sistem misalkan kayak kan itu kan dijamin 1 hari. Nah kalau misalnya kemarin kan karena waktu nggak cukup kan, jadi cuma dijamin sekitar 5 jam 6 jam, itu berpengaruh nggak tanda pasti? Iya pasti, karena kan belum terekstraksi lebih banyak kan secara simpel seperti itu. Kayak klorofil kan maksudnya. Nah, aku mau lihat. Kak, siapa dulu? Enggak, aku tadi. Itu kan tadi kan salah satu alasan kenapa kupetnya panjang itu kan supaya bisa deteksi sitomnya itu kan. Itu kan UV ini berarti kan saat nembakinnya satu panjang gelombang per satu pengukuran. Nah itu hubungannya apa itu sama sitom? Kirain aku panjang itu karena sitom itu ditemukan, ya bukan ditemukan, dideteksinya itu pakai panjang gelombang yang lebih luas gitu. Tapi kenapa yang lebih panjang malah itunya? Biasanya kalau Sidom itu panjang gelombangnya juga sama panjang kupetnya juga. Jadi dia lebih lebih berbeda lah dibandingkan kalau parameter lain. Ya tadi karena analita lebih kecil, makanya Sidom lebih panjang, lebih besar juga dibandingkan kupet yang lain. Dan si pembacaan dari absorbansinya itu juga memiliki panjang gelombang yang lebih panjang juga. Jadi nggak hanya si kupetnya doang gitu. Jadi dua-duanya lebih panjang. Karena dia lebih, istilahnya lebih tricky atau apa ya? Karena lebih dikit. Terlalu sedikit ya, Pak? Untuk kita belum pernah mencoba menggunakan kupet biasa ya, karena kita di metodenya langsung gitu menggunakan kupet yang langsung panjang, dan ketika di training ya seperti itu. Jadi kita belum pernah tahu sedikit apa sih gitu. Oke. Ini apa namanya kan tadi kemarin tuh yang nilainya tuh bisa besar tuh karena ada cahaya yang bocor masuk di sela-sela ini. Nah itu alat yang ini tuh kelebihannya apa Kak untuk usil dari cahaya yang masuk
itu yang bocor biar dia nggak mempengaruhi perhitungan itu kan berpengaruh misalnya cahaya yang bocor gitu mungkin lebih ke ininya ya maksudnya ya atau gimana ya caranya gitu. cara dia ngesilnya itu gimana yang sistemnya Kalau ini kan dia hasilnya ini agak tadi saya masukannya kayak ini kan ini ya kayak gini. Selama ini kita kalau misalkan nah itu kayak lock gitu loh. Oh, ada locknya ya? Ada locknya. Jadi kalau misalkan kayak gini Kita manual ya. kuat banget tuh. Gimana Mal? yang aluminium gitu Kita mau pakai apa? Pakai Terus ngumpet di di bawah. Kan ketika kalian menganalisis itu tuh jangan terlalu banyak getaran karena ini tuh Nggak semua, tapi riskan iya, banget lumayan. sama getaran gitu. Ini sensitif banget sama getaran. Oh iya getaran ya. Terima kasih cukup. Oh iya. Saya ada tadi. Aksesoris. Nah, jadi kan aksesorisnya tadi katanya bisa untuk pasir ya. Nah, itu pembacaan hasilnya tuh kayak gimana? Misal dari apa panjang gelombang tuh berpengaruh. Misal tergantung itu pembacaan hasilnya gimana? Kalau misal kita pakai kan ini kan liquid, kalau kita masih pakai multi itu berpengaruh nggak? Karena ini sepengetahuan saya dan karena kita belum pernah melakukan beberapa solid karena kita selalu pakai liquid. Tapi kalau yang saya baca ini masih tetap absorban dalam bentuk absorban seperti liquid seperti satu liquid hanya bedanya di aksesoris. Mungkin tapi teman-teman kalau ingin cross check lebih jauh dan gimananya bisa dikasih tahu ke saya juga. Karena saya belum pernah mencoba tapi sebagai saya seperti itu karena di saat ini ionisasi makanya absorbansi hasilnya yang keluar bukan konsentrasi, belum pernah pakai konsentrasi, baru nanti dikonvert dikalkulasiin baru berkonsentrasi. Berarti sebenarnya kemungkinan bisa beda ya. Mungkinan hasil misal di perairan kan satu perairan misal kita ngambil sedimen sama cairan, nah berarti hasil dari misal cairan sama sedimen itu bakal berbeda kemungkinan hasilnya. Mungkin bisa karena kita juga lihat dari kondisi lingkungannya juga berbeda kan. Nanti klorofil mungkin di sedimen terjadi sedimentasi atau terjadi pengadukan apa aqueling gitu-gitu. Itu kan semua kondisi lingkungan itu juga bisa berpengaruh terhadap hasil. Mungkin teman-teman udah cukup waktunya. Cukup, kita lanjut.